Obrolan siang masih balik lagi di www.moveonlineradio.com. Yang baru mendengarkan kita, halo selamat sore. Yang baru join juga di www.moveonlineradio.com atau yang baru menyaksikan kita di official Move Radio Official yang ada di channel YouTube tentunya. Pak Rudi, saya senang dengan tagline yang Pak Rudi katakan tadi bahwasanya produk wuling ini bukan produk yang ditawarkan tapi bukan produk yang dicari maksudnya, tapi adalah produk yang ditawarkan. Saya berpikir bahwasanya berbicara menawarkan, ini kan banyak tools atau juga banyak relevansi yang harus disatukan menjadi satu. Mulai dari produknya, juga sumber daya manusianya. Di segmen kedua tadi kita sudah bercerita ya Pak Rudi bahwasanya setiap hari SDM-nya dari wuling ini terus dicekokin atau diberikan pengarahan tentang knowledge itu sendiri. Nah, setelah semuanya ini terrealisasi, bagaimana dengan market Indonesia? Mulai menerima khususnya Medan ya, Medan yang mungkin cukup variatif, banyak brand yang ada di Medan ini. Apakah masyarakat Medan akhirnya legowo menerima, bahkan begitu tinggi antusias mereka untuk memiliki mobil wuling? Ya, mengenai hal itu tadi Pak Jaki udah nyampaikan di awal ada beberapa hal yang menjadi catatan-catatan baik kompas.com ataupun riset di sana sini yang menyatakan bahwa produk wuling itu juga produk yang bisa diterima gitu. Iya. Nah, melihat hal ini juga terutama terkhusus untuk Sumatera Utara mengenai produk apakah bisa diterima? Bisa sih. Bisa. Pada akhirnya orang memahami bahwa produk wuling ini memang produk yang bisa dipakai dan layak dipakai dan secara prestis juga memunculkan mengedepankan sisi prestisnya gitu. Nah, kita lihat beberapa kali kita coba berbicara sama customer mengenai produk. Bahkan belum sempat kita berbicara panjang, mereka sudah mengetahui produknya gitu. Iya. Mereka sudah tidak mengizinkan lagi kita untuk menjelaskan tentang produk ini, wulingnya ini, varietas fiturnya ini. Dia mencari sendiri ya? Sudah tahu. Nah, kita tanya juga, beberapa kita lihat juga di media sosial, terus di YouTube dan yang lain-lain itu sudah menampilkan tentang produk wuling, banyak tentang informasi sudah diberikan. Bahkan untuk yang seperti kayak influencer udah sering melakukan review. Iya. Setiap kali produk wuling yang ada yang baru yang keluar udah ada review-reviewnya yang sangat menarik dan dengan kata bahasa yang gampang diterima dan mereka juga lebih informatif sehingga ini menjadi mudah untuk orang terima. Gitu. Baik, Pak Rudi, kita pernah buat talk show wuling ini mungkin pada saat COVID ya 2021 ya. Betul. Pada saat itu kita pernah mengangkat topik bahwasanya mobil Cina bukan kaleng-kaleng ya dan bukan seperti kaleng begitu ya, benar nggak sih Pak Rudi? Betul. Nah, awal mungkin topik itu sedikit membuat ketidakpercayaan di masyarakat. Tapi kalau dilihat sekarang dan saya pengguna wuling akhirnya terinfluence kan begitu. Dengan seringnya membahas masalah wuling ini akhirnya tertrigger untuk melihat seperti apa sih produk ini sebenarnya. Sampai akhirnya produk ini cukup sangat bisa dipertaruhkan dan bersaing dengan produk-produk besar lainnya begitu. Nah, kalau berbicara masalah Indonesia, barangkali harga itu kan masih menentukan ya Pak Rudi ya. Jadi kalau kita lihat flyer-flyer promo mobil yang ada di Indonesia, itu yang digaungkan adalah diskon sekian persen, seperti itu. Tapi sebenarnya apakah sebuta itukah market Indonesia tidak melihat kualitas atau juga yang lain-lainnya, hanya melihat harga menurut Pak Rudi? Harga ini menjadi komponen utama bagi orang memilih mobil. Apalagi saat ini dengan adanya informasi yang lengkap luas, tentang satu produk yang ditawarkan, sehingga harga ini menjadi mempengaruhi. Gitu. Bahkan kalau misalnya kita buka satu media belanja yang online, kadang-kadang kita memfilternya itu dengan harga yang kesanggupan kita gitu. Harga yang kita sanggup mau bayar tentang satu produk, nah muncul angka-angka harga-harga barang-barang yang sesuai dengan harga kita. Iya. Nah, kembali lagi kaitannya sama wuling apa sih gitu loh. Iya, kaitannya apa ini? Pak Jaki, ini wuling. Apabila harga kita tidak kompetitif di pasaran, akan amat sulit bagi kita untuk bisa memasarkan produk ini. Wuling akan sangat sulit diterima. Nah, dikarenakan harga yang kompetitif, akhirnya mereka memilih produk wuling. Dan pada akhirnya
ternyata ini kembali ke kaitan masalah Wuling bukan kaleng-kaleng gitu loh. Kaleng-kaleng kan dari sisi produk, kualitas, harga gitu loh. Nah dan pada akhirnya dengan adanya muncul produk Wuling, salah satunya lah ya, dengan ada munculnya salah satunya produk Wuling di pasar Indonesia, sehingga makin terbuka bagi orang bahwa harga yang mereka bayar itu sesuai dengan apa yang mereka dapat. Benar, saya beberapa kali talk show akhirnya berpikir, ternyata ini pribadi saya ya Pak Rudi ya. Setelah kita sering ngobrol ternyata memang harusnya kita membeli sebuah mobil itu harga yang kita bayar relevan dengan apa yang kita dapatkan. Benar gak sih? Betul. Jadi saya hanya ingin menganalogikan saja. Kalau kita membayar dengan satu unit mobil yang begitu tinggi harganya, tapi ternyata tidak worth it dengan barang yang kita terima. Rasanya kan tidak connected ya seperti itu ya. Betul. Nah, Wuling meletakkan pola pikir itu menjadi sama begitu loh. Equal berbicara masalah apa yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang benda atau juga mobil itu sendiri. Ya, kita merubah paradigma. Oke. Merubah paradigma yang sudah ada dari pertama kali salah satu produsen mobil masuk ke Indonesia. Kita merubah paradigma bahwa kita dulu yang tertanam sampai dengan saat itu, kita itu percaya membeli produk yang harganya tidak sesuai dengan apa yang kita bayar. Contoh, harganya itu selalu di atas tapi dengan produk, dengan fitur dan dengan kondisi yang produknya di bawah. Setuju. Dan ini sudah terbiasa. Puluhan tahun masyarakat. Dan tidak diprotes. Betul. Harusnya kita sudah bisa berpikir mengubah paradigma itu. Betul. Puluhan tahun semua konsumen yang ada di Indonesia ini merasa beli itu aja. Beli itu aja. Padahal harganya dengan produknya tidak worth it gitu loh. Tidak worth it, jauh sekali, jauh sekali. Nah dengan adanya merek-merek baru, salah satunya adalah Wuling, begitu banyaknya produsen baru, akhirnya mulai terbuka pikiran, mulai terbuka mata konsumen. Dia mulai memilih. Mulai memilih. Nah PR terbesar buat Wuling adalah memberikan produk yang selalu terbaik, dengan kualitas yang terbaik, dengan fitur yang terbaik, dengan manfaat yang sesuai dengan apa yang ada yang customer butuhkan, tapi dengan harga yang kompetitif. Wow, ini berat sekali pikiran. Cuman bukan berarti kita nggak bisa, kita bisa. Iya. Saya setuju dengan yang Pak Rudi katakan tadi. Jadi setelah saya menggunakan Wuling, jadi saya lebih gampang bercerita karena saya juga menggunakan Wuling ya. Terasa memang lebih nyaman ya Pak Rudi ya. Terus. Benar Wuling, ya. pakai Wuling bocoran terus. Bocorkan terus ya. Tapi sebenarnya benar, apakah yang diperlukan masyarakat itu ada di Wuling? Saya rasa ada. Kalau sekarang kita berbicara masalah harga, cukup sama kompetitif kan harganya. Fitur juga nggak main-main ya. Fiturnya setiap produk yang dikeluarkan baik itu dalam bentuk yang lama atau juga yang EV, itu juga produknya terus-terusan terperbaikin. Jadi memang di market ini cukup bervariasi sekarang. Tinggal kita sebagai masyarakatnya pilihnya yang mau yang mana nih. Mobil yang mau seperti apa. Walaupun sebenarnya seperti Pak Rudi katakan tadi, kalau Wuling ini adalah bukan produk yang dicari tapi produk yang ditawarkan. Nah yang mau ingin saya tanyakan, pelayanan, balik lagi bicara masalah pelayanan yang profesional yang ada di showroomnya OCBC Ring Road ini sendiri. Untuk Sabtu dan Minggu dilayani juga gak sih Pak Rudi? Dilayani dong. Oh iya? Kita tetap layani. Dan kita juga mulai open untuk booking service. Kita juga bisa supaya jangan ada antrian-antrian, kita booking service. Dan kemudian kemarin kita juga sudah mulai mengarahkan kepada meningkatkan kita mempromosikan program-program promo dari service kita apa yang ada. Di samping itu juga tim sales kami juga selalu mengedepankan tentang produk, baik itu mengedepankan tentang produk Wuling yang ada di medsosnya dia, dan di medsos-medsos yang resmi secara official, itu juga kita menawarkan program-program promo yang terbaik, yang namanya untuk saat ini kan ada seperti di belakang Bang Jaki itu adalah year end sales, ya, dan itu juga akhir tahun ya, dan itu juga harusnya terintegrasi dengan semua apa yang ada di tim kita juga sudah mulai kita ke depan, mari kita tingkatkan kualitas daripada mereka melayaninya, sehingga itu bisa mendukung semua kegiatan yang ada year end sales ini. Untuk year end sale ini berlaku secara nasional nggak Pak Rudi? Berlaku secara nasional. Berlaku secara nasional. Nah saya pernah teringat beberapa tahun lalu itu pemerintah cukup memberikan subsidi.
untuk pembelian mobil Wuling. Itu tahun berapa sih dulu? Mobil listrik ya. Mobil listrik kayak nggak salah ya. Iya mobil listrik ya. Mobil listrik ya. Nah sekarang ini kan orang sudah mulai banyak. Apakah pemerintah akhirnya nanti di tahun depan, apakah mungkin Pak Rudi mendapatkan bisikan mungkin atau program kerja dari pemerintah baru ini yang terus mendukung orang menggunakan mobil listrik ini. Tentunya kan bakal ada subsidi mungkin yang akan dibantu oleh pemerintah untuk mendukung yang namanya zero emisi ini sendiri gitu. Sekedar catatan penting sekali ini Pak Jaki. Tidak semua produsen mobil listrik itu mendapatkan subsidi PPN. Tidak semua. Jadi kalau seandainya Wuling sudah mendapatkan subsidi PPN, artinya produk kita secara pemerintah sudah mulai mempercayai. Betul. Karena untuk mendapatkan subsidi PPN itu banyak sekali kriteria. Belum lagi tahun depan PPN kita naik lagi 12% jadinya. TKDN-nya harus sekian persen dan itu cukup tinggi. Iya. Dan tidak semua mobil produsen itu mendapatkan subsidi PPN. Nah ini menyatakan bahwa Wuling juga ternyata kandungan bahan lokalnya juga sudah mulai tinggi. Artinya mobil ini bisa dikatakan orang Indonesia sudah ikut bagian dalam andil dalam memproduksi mobil Wuling gitu. Wuling ini sendiri ya. Untuk ikut dari spare partnya atau apa. Nah artinya semakin besarlah peluang di pemerintah di kita untuk semakin mengedepankan tentang program-program pemerintah sehingga kita menjadi selalu diperhatikan sama pemerintah untuk bisa mendapatkan subsidi. Nah ini harapan kita setiap kali nanti akan ada mobil listrik yang baru ya pasti kita akan dapat subsidi tax-nya, subsidi PPN-nya dan program pemerintah ini sudah pasti berjalan Pak Jaki. Terus akan berjalan. Dia tidak akan mungkin dia tidak akan tidak mensubsidi PPN lagi. Karena apa? Karena apa? Karena memang ini menjadi programnya mereka. Iya. Melihat semakin krisisnya sumber daya minyak kan. Benar. Mereka harus bisa merubah ini sesegera mungkin. Makanya istilahnya itu tax holiday itu selalu diberikan kepada mereka. Benar. Pak Rudi kita break lagi, nanti kita hadir di segmen ketiga dan itu segmen keempat itu merupakan segmen terakhir. Nanti di segmen terakhir kita akan coba membahas market yang kritis. Kira-kira market kritis ini mampu nggak sih mengkritisi Wuling dan apakah Wuling juga akhirnya terbuka dengan kritikan-kritikan yang masuk dari beberapa konsumen yang membanding-bandingkan dengan produk-produk lain. Seperti apa tanggapan Wulingnya nanti di segmen terakhir kita kembali lagi. Masih di obrolan siang di www.moveonlineradio.com, kembali sesaat lagi.